Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan mensupport channel Ojowedi agar makin berkembang dan bisa menghibur khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Ini adalah part kedua dari pocong ireng ya teman-teman. Jadi jika belum mendengarkan part sebelumnya ya ada baiknya teman-teman mendengarkan terlebih dahulu agar bisa mendapatkan ceritanya yang lebih utuh. Alasan diterapkannya penjagaan itu agar misteri tentang hilangnya ayam di desa K bisa diketahui dengan gamblang dan jelas. Hal ini berlaku kepada seluruh desa di sekitarnya juga. Karena isu ini sudah tersebar luas, lalu mengapa waktu subuh menjadi patokan? Jawabannya sederhana. Jika yang mengambil ayam adalah sosok gede duwur yang pernah dimitoskan itu, maka tidak akan lama lagi pergerakannya dan mudah dibuatkan pagar gaib agar tidak pernah masuk lagi. Perasaannya berubah menjadi tak nyaman dengan aura rumahnya sendiri. Pantas saja saat pulang sore tadi tak ada siapapun. Bahkan kamar-kamar pun terkunci. Hanum bisa masuk ke dalam karena ia memang membawa salah satu kunci cadangan rumah. Suasana sepi yang menyambutnya dari tadi ternyata tak hanya sementara. Bahkan ia mengira keluarganya sedang pergi menginap ke rumah sanak saudara terdekat saja. Hanum menggelengkan kepala, berusaha menanamkan pikiran-pikiran positif tak akan terjadi apa-apa. Setelah berhasil menenangkan diri, ia menyalakan lampu, tidur temaram dan mematikan lampu utama kamar. Hanum mulai merebahkan diri, mencoba tidur. Sudah hampir 1 jam mata yang terpejam, namun ia benar-benar tidak bisa tidur. Bahkan suara-suara detik-detik jarum yang bergerak terdengar begitu jelas di telinganya. Ada suara sesuatu yang berat tampak berdebum, melompat beberapa kali. Hanum mengacuhkan, berharap itu hanya halusinasi. Bruk, bruk, bruk. Suara itu terdengar semakin jelas mendekati pintu luar kamarnya. Hanum masih berusaha menepis apa yang didengar. Bruk, bruk, bruk. Hanum tak kuasa menahan mata. Ia pun bangkit dan menyalakan kembali lampu utama. Ia beranjak dari ranjang dan berjalan pelan mendekati pintu kamar. Hening. Suara itu tak terdengar lagi. Dengan ragu, Hanum membuka pintu perlahan hingga terbuka seluruhnya. Namun ia tak mendapati apapun atau siapapun di luar sana. Kosong. Hanum menutup pintu. Ia menghela nafas lega. Benar, itu semua pasti hanya halusinasinya saja karena terlalu parno dengan cerita bapak. Hanum kembali merebahkan diri. Ia memejamkan mata. Suasana makin hening. Bahkan ia tak mendengar lagi suara jangkrik yang biasa bersahutan di luar pada malam hari. Sedikit aneh bukan? Tak beberapa lama kemudian, sisi kiri ranjangnya yang kosong terasa seperti berat sebelah. Jantung Hanum berdegup kencang. Kebetulan ia tidur membelakangi sisi kiri tersebut. Bulu tengku belakang lehernya meremang. Tak kala udara dingin menerpa bagian belakang tubuh seketika. Lalu terdengar suara berat orang yang sedang terbatuk-batuk. Hanum tak mampu lagi bergerak, apalagi menoleh. Kini Hanum yakin sedang tak berhalusinasi. Ada sosok lain yang sedang berbaring di sisinya. Hanum tak benar-benar sendirian di dalam kamar malam itu. Keesokan harinya, Bu Sri dikagetkan dengan suara ketokan pintu yang memburu setelah subuh.
Ia begitu terkejut melihat Hanum menenteng duffel bag atau tas travel yang lumayan besar berdiri di depan rumahnya. Wajahnya tampak lelah dan sedikit pucat. Belum sempat mengucapkan sepatah kata pun, Hanum langsung memeluk ibunya. "Loh nak, kamu kenapa?" tanya Bu Sri keheranan. Hanum menggeleng, namun masih memeluk ibunya erat. "Ya sudah, ayo masuk dulu." Bu Sri mengajak putri semata wayangnya itu untuk segera beranjak dari tempatnya. Hanum mengangguk tanpa berkata apapun. Sembari berjalan, mengikuti meski dengan posisi masih memeluk sang ibu. Bu Sri tampak sedikit kesulitan berjalan dengan Hanum yang malah menempel kepadanya. "Ini gimana ibu bisa jalan kalau kamu nempel-nempel kayak begini?" tegur Bu Sri sesampainya di ruang tengah. Hanum mulai melepaskan pelukan. Terlihat Pak Saiful dan Angga keluar menemui Hanum di ruang tengah. "Loh, Num, sudah selesai KKN-mu?" tanya Pak Saiful. Hanum memandang bapaknya dengan mata berkaca-kaca. "Hanum kemarin sore pulang ke rumah, Pak." Pak Saiful, Bu Sri, dan Angga saling beradu pandang lalu kembali menatap Hanum penasaran. "Hanum ketemu pocongnya, Pak," jawabnya dengan suara bergetar. 2 hari kemudian, keluarga Pak Saiful sepakat untuk menemui Pak Anom atas saran dari Pak Hasan di kediamannya. "Sudah lama ya Pul kamu nggak berkunjung, padahal rumah kita cuma berjarak 1 kecamatan. Hahaha," sambut Pak De Anom sembari membuka kaleng-kaleng makanan untuk disajikan pada para tamunya. "Iya Pak De, maklum banyak kerjaan," kilah Pak Saiful. Sebenarnya bukan itu alasannya. Hanya saja Pak Saiful kurang begitu suka dengan hal-hal berbau klinik dan semacamnya. Karena itu dia jarang mengunjungi rumah Pak De Anom. Mata mereka menelisik ke seluruh ruangan, di mana barang-barang antik dan keramat hampir mendominasi hiasan dalam rumah. "Jadi begini Pak De, rumah kami tiba-tiba jadi dihantui pocong. Padahal hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya," ucap Pak Saiful to the point. Pak De Anom mengangguk memahami. Ya, Hasan sudah cerita sebelumnya." "Sebentar." Pak De Anom tampak memejamkan mata sejenak. Tak berapa lama ia kembali membuka matanya. Yang mengganggu keluargamu memang pocong kiriman, dan yang ngirim peliharaannya ini lumayan kuat. Apa Pak De tahu apa tujuan orang tersebut mengirim pocong itu?" Pak De Anom menghela nafas. "Sebenarnya target utamanya bukan kalian. Hanya saja karena si target sedang jauh dari jangkauan, ia jadi kesal. Kebetulan, ia juga kurang suka dengan keluarga kalian karena dekat dengan si target. Karena itu, sasarannya pun berubah haluan menjadi keluargamu, Pul." "Jadi, siapa orangnya Pak D dan siapakah target sebenarnya?" tanya Pak Saiful penasaran. Pak D tersenyum simpul. Ia menggeleng dan tidak mau mengatakan apapun. Takut menjadi fitnah, katanya. "Lalu, bisakah Pak D..." Pak Saiful terdiam sejenak dan melanjutkan perkataannya. "Hasan bilang, Pak D berpengalaman menangani hal-hal semacam ini. Jadi kalau Pak D berkenan..." "Aku tahu, Pul, kamu paling tidak mempercayai hal-hal semacam ini. Ya,
Padahal dalam agama kita salah satu rukun iman adalah mempercayai hal-hal gaib, bukan? Pak Saiful tertegun. Pak De Anom kembali tersenyum. Aduh Ful, jangan sungkan. Tenang saja. Pak D akan membantu keluargamu mengatasi masalah ini. Terima kasih Pak D. Tapi Ful, ikuti kata-kataku ya. Iya Pak D. Kalian kembali lagi tinggal di rumah kalian. Pak Saiful beradu pandang dengan keluarganya. Jadi gini Pul, kamu dan keluargamu harus segera kembali ke rumah. Karena jika rumah dibiarkan kosong terlalu lama, malah akan memancing penghuni lain dari luar untuk menempatinya. Semakin lama ditinggalkan, semakin gak bagus auranya. Tapi Pak D, bagaimana dengan pocongnya? Untuk sementara waktu, kalian harus bertahan dulu. Berbanyak ibadah untuk mengurangi gangguan. Beri Pak D beberapa hari. Karena kirimannya cukup kuat, jadi Pak D butuh waktu untuk persiapan yang matang dalam mengusirnya. Jelas Pak D Anom kemudian. Dalam sekejap, ruangan menjadi hening seketika. Pak Saiful beserta keluarga tampak kalut dengan pikirannya masing-masing. Yang benar saja, dalam beberapa waktu ke depan, mereka terpaksa harus tinggal berdampingan dengan sosok tersebut. Maling itu mati di tempat. Malingnya mati itu loh. Gila kamu, ucap warga. Terus bagaimana ini? Jangan sampai ketahuan Pak Kades. Bisa mati aku, ucap yang lainnya. Kebetulan waktu itu Pak Agi dan Pak Koko tidak mendapat jadwal menjaga. Jadi kematian maling itu berhasil disembunyikan. Lalu bagaimana cara mereka menutupi kejadian itu dengan rapi? Karena sia-sia juga untuk memberitahu Pak Kades melihat resiko yang amat besar. Para warga membagi tugas. 5 orang pertama membereskan aliran darah yang merembes di tanah yang basah dengan memberikan tanah liat yang diambilnya dari sekitaran Sungai Serayu. 5 orang kedua mencari kafan. 5 orang ketiga menguburnya. Mereka bekerja dengan cepat agar semua tertata rapi tanpa ada kecacatan sedikit pun. Namun ada satu permasalahan yang sangat kompleks. Mereka tidak berhasil menemukan kain kafan yang digunakan untuk membungkus tubuh maling itu. Kainnya mana? Tanya warga yang bertugas untuk mengubur maling itu. Tidak ada. Bagaimana ini? Mereka kebingungan mencari kain kafan yang digunakannya untuk membungkus tubuh maling itu. Plastik hitam besar saja, ucap warga. Mereka langsung mencari ke berbagai sudut kantong plastik yang dirasa bisa membungkus mayat si maling ini. Didapatnya kresek hitam itu dari salah satu warga yang biasa digunakan untuk menaruh pupuk kambing. Kematian yang tidak tenang, prosesi penguburan yang tidak wajar, alat yang digunakan tidak berperi kemanusiaan. Bukankah hal ini yang menjadikannya membalas dendam? Maling itu dikuburkan di dekat Sungai Serayu. Tanah yang digunakan untuk mengubur disiram oleh air agar tidak mencirikan seperti kuburan. Selain cerdas, mereka juga pintar dalam mengkondisikan suasana. Lalu, usut punya usut, keluarga korban mengetahui tindakan kurang ajar desa kepada anaknya. Mereka menuntut balas. Mereka membalas dendam maling itu tepat 1 bulan setelahnya. Maling itu yang berkain kafan dari plastik hitam dijadikan objek untuk membalas dendam dan meneror para warga.
Menurut pengakuan narasumber yang merupakan anak dari salah satu desa warga K, kejadian ini sudah sangat lama. Selama masa-masa setelah kematian maling itu, warga desa K didatangi berbagai macam sesuatu yang tidak mengenakan. Selain ayam, ternak lainnya juga mati mendadak. Sawah banyak yang gagal, mata pencaharian warga terputus, dan muncullah satu sosok yang meresahkan warga. Pocong ireng itu menampakkan diri di atas pepohonan kelapa, tempat dia dieksekusi secara sadis dan mengerikan. Hal ini menjadi puncak kecurigaan dari Pak Kades. Malam itu tidak tampak, namun mengapa ternak banyak yang mati selain ayam? Sawah banyak yang gagal, terong pocong ireng pun menjadi-jadi. Apa yang dilakukan oleh warganya selama 1 bulan terakhir? Pak Agi dan Pak Koko yang rumahnya bersebelahan pernah mendapati pocong ireng itu sedang berdiri tegak di belakang pohon kelapa. "Pocong ireng dol," teriak Pak Agi. Pocong ireng itu meneror 15 warga yang ikut dalam penghakiman dirinya. Dimulai dari mengetuk pintu di malam hari, menjilati seluruh sandal dan yang lainnya. Korban demi korban berjatuhan. Banyak dari mereka yang ketakutan jika berjalan di malam hari di dekat pohon kelapa. Pocong itu sering menampakkan dirinya di antara pohon kelapa yang berdekatan dengan tempat dia tergeletak kaku tak berdaya. Korbannya rata-rata anak kecil. Awalnya sakit panas, demam tinggi, lalu merasa takut dan melihat sosok itu berada di depan jendela sambil menggedor-gedorkan kepalanya. "Pak, itu namanya apa?" Sebelum meninggal, anak-anak di desa K selalu mengucapkan ini. Tak terasa hampir 40 hari kematian maling itu. Pak Kades pun mendengar dari salah satu pengakuan warga bahwa maling itu telah dibunuh oleh 15 orang yang anaknya korban teror dari pocong ireng itu sendiri. Atas pengakuan warga yang membunuh maling itu secara keji, mereka menemui Pak Kades. "Kalian tahu kesalahan kalian apa?" tanya Pak Kades. Ke-15 orang itu hanya terdiam sambil menangis. Mereka menyesal. "Jangan bunuh tubuhnya. Jangan siksa tubuhnya. Jangan menghakimi," kata Pak Kades. "Pak, lalu apa langkah yang akan diambil?" tanya Pak Kades, tanya Pak Agi. Pak Kades terdiam. "Hubungi Kiai A di desa B. Dia pernah mendapati kiriman seperti ini. Siapa tahu ada jalan keluarnya," pinta Pak Koko. Akhirnya mereka menyetujui untuk bekerja sama dengan Kiai A di desa B. Tujuannya adalah mencari pelaku atau dalang di balik kiriman pocong ireng ini. Kiai itu berhasil didatangkan sebelum azan maghrib tiba. Para warga desa mengikuti runtutan kegiatan yang ditetapkan Kiai itu. Pocong ireng itu kiriman dari orang tua korban. Tidak mudah untuk mengusirnya sebelum dendam itu terbalaskan, ucap Kiai itu. Namun, kita bisa mencegahnya dengan memasang pagar gaib di setiap sisi desa ini. Tak mudah, namun semoga berhasil, tambahnya. Mereka sholat maghrib berjamaah dengan Kiai itu. Setelah itu dilanjutkan membaca tahlil hingga waktu Isya. Langkah terakhir adalah menancapkan pagar gaib berupa bambu kuning. Ukurannya seperti potongan pasak kemah, namun itu sangat berguna. Entah apa yang membedakan antara versi Pekalongan dan versi Banjarnegara ini. Sepertinya kemiripannya ada di cara mencegah pocong ireng itu masuk
ke pemukiman warga. Sebanyak 150 disesuaikan dengan pelaku pengeroyokan, namun dengan kelipatan 10 per orang. Bambu kuning itu ditancapkan di setiap sisi hingga menuju Sungai Serayu. Setelah usai, mereka menunggu aba-aba dari kiai itu sendiri. "Pak Koko, nanti kalau pocong ireng itu datang, jangan ada yang bicara ya. Biar saja aku yang bicara. Mengerti ya?" ucap kiai itu. "Siap Kiai," jawab Pak Koko. Pak Agi dan Pak Koko memerintahkan warga untuk diam tepat tengah malam. Pocong ireng itu muncul, namun dia tidak bisa memasuki pemukiman warga. Bisa dibilang, kemunculannya di perbatasan antara desa K dan desa di sebelahnya. Awalnya, Pak Kades, Pak Agi, juga Pak Koko tidak mempercayai sosok itu nyata atau tidaknya. Namun setelah dilihatnya secara langsung, pocong itu seperti meminta untuk dikuburkan secara layak. Dia melakukan hal itu untuk memberi makan keluarganya yang kesusahan karena harga padi yang melejit tinggi akibat permainan dari pemilik sawah dengan pemasaran yang dilakukannya. Betapa miris, mereka yang kaya tak pernah memandang miskin berorasi. Atas permintaan kiai itu, digalinya makam pelaku maling ayam itu dan digantikannya dengan kain kafan. Dilayakannya seperti manusia pada umumnya. Semenjak itu, isu pocong ireng ini tidak ada lagi, karena yang menjadikan pocong ireng ini beredar adalah karena permasalahan ekonomi. Mereka memberi ruang untuk melakukan pesugihan, sehingga pocong ireng ini bisa dikaitkan dengan pesugihan. Jangan menaruh sandal, pakaian, handuk, sepatu, sepeda, ataupun yang lainnya di luar rumah. Semua aturan tercipta karena adanya pengalaman yang harus dijadikan pelajaran. Selain dari Banjarnegara, kisah pocong hitam juga ternyata sangat melegenda di daerah Pemalang. Pemalang tahun 1985. Desa M saat itu, kebudayaan menjadi hal yang sangat relevan dan bersifat dinamik di daerah ini. Karena itu, narsum mengawalinya dengan pengenalan budaya di daerahnya. Dulu, kalau ada kawinan, tari selendang jadi acara intinya. Tari selendang adalah ciri khas dari daerah Pemalang ini sendiri. Penggabungan dari ragam gerak daerah Sunda, Banyumas, Yogyakarta, dan Surakarta. Namun, di tengah merebaknya kesenian dan kebudayaan di Pemalang, terdapat teror yang mengerikan. Kalau ada yang mengetuk pintumu malam-malam, jangan dihiraukan, ucap Mak Sri. Mak Sri mempunyai anak perempuan yang baru saja menikah. Namanya Lili. Selang 3 bulan pernikahannya, Lili dikabarkan mengandung bayi hasil pernikahannya dengan pemuda asal Jakarta bernama Bram. Mungkin nikah muda bukan hal yang rumah untuk zaman dulu. Asalkan ada kemantapan di antara keduanya, pernikahan bisa dilangsungkan atas dasar suka sama suka. Mak Sri mengingatkan kepada Bram agar menjaga Lili ketika maghrib mulai bergema. Saat itu, orang yang hamil sangat mempercayai mitos yang beredar. Pocong ireng sendiri baru diketahui ketika salah satu warga yang tak sengaja melihatnya di depan rumahnya. Pocong ireng itu mencari tumbal. Incarannya yang terutama adalah bayi yang dikandung oleh ibu-ibu hamil di desa itu sendiri. Banyak wanita hamil yang stres, ada yang keguguran, kontraksi yang berlebihan, bahkan
memutuskan untuk pindah rumah dan hidup di daerah lain agar teror itu tidak merebak dan mengganggunya secara terus-menerus. Secara berkala, mereka yang percaya akan pesugihan mengira pocong ireng ini jadi-jadian dan hanya bisa dilepaskan kedoknya jika kedapatan perbedaan di antara kehidupan sosialnya. Konon, si pelaku pocong ireng ini memainkan perannya dari kejauhan dan mengambil tirakat dari luar kota. Bisa dibilang, dia melakukan persetujuan dengan mengorbankan seseorang untuk awal terjadinya kerjasama di antara demit dan juga dirinya. Apakah persyaratannya? Si pelaku harus mendiami dan bertirakat di salah satu gunung di Jawa Barat, lalu dia harus menyetubuhi putrinya secara keji. Sesudah itu dia memaksa putrinya untuk meminum darah ayam cemani hitam yang digorok lehernya menghadap timur di tempat yang tak pernah diketahui letaknya. Jika sudah, si putri anaknya itu tidak boleh keluar dari rumahnya sebelum waktu yang ditentukan. Isu teror ini sudah berkelanjutan dari mulut ke mulut, namun hanya sedikit saja yang tahu. Itu pun hanya beberapa yang ingat, karena urban legend ini memang sudah tersohor di awal tahun 2000-an. Mak Sri selalu membuat pagar gaib di depan rumahnya dengan menyipratkan air dari bekasan cucian beras dengan menggunakan 4 helai batang padi yang belum tua warnanya. Hal itu supaya si pocong tidak mendekat dan hanya tertahan di depan rumahnya saja. Namun, beberapa warga lainnya sempat kesal dengan tingkah Mak Sri. Kamu mau percaya itu? Berbagai fitnah dilontarkan oleh para warga terkait kemunculan pocong ireng. Mak Sri itu yang bikin perpecahan. Tanpa dirasa, hal ini terdengar ke telinga Lili dan Bram. Mereka agak resah mendengarnya. Mak, sudah, selesaikan. Itu mitos, ucap Lili. Mak Sri hanya terdiam sambil terus melanjutkan pekerjaannya untuk menyipratkan air itu di depan rumah Lili dan Bram. Namun, siapa sangka si Lili termakan buayan para tetangga rumahnya. Kalau si ibunya telah gila dan mempercayai mitos akan kemunculan pocong ireng. Sudah, Mak. Aku tidak butuh itu. Itu mitos, Mak. Lili mendorong ibunya hingga terjatuh. Baskom pun terlempar hingga tangannya terkilir. Li, kamu kenapa sih? Ini kan ibumu, jelas Bram. Bram membantu membangunkan ibu mertuanya. Tangannya yang terkilir dia urut dengan menggunakan minyak lentik. Lili masih tak peduli, masa bodoh dengan mitos kuno yang beredar. Duh, itu bukan mitos, ucap Mak Sri. Lalu, gimana, Mak? Lili malu jadi omongan tetangga, jelasnya. Mak Sri hanya menundukkan pandangannya. Begitu pula Mas Bram yang tampak kecewa dengan tingkah Lili yang berada di luar batas. Kekecewaannya tetap tak bisa diungkapkan karena takut akan menjadi beban pikiran istrinya. Lili, Bram mengantarkan ibu mertuanya, Mak Sri, untuk pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Lili hanya bersikeras melakukan hidupnya dengan normal, tanpa ada gangguan. Bukan itu yang dimaksud Mak Sri. Sempat-sempatnya dia melakukan ide bodoh, bukan berarti dan tidak bermakna. Karena orang tua lebih mengetahui manis pahit dan pengalaman serta cerita dari leluhurnya dulu. Tepat setelah azan Isya berkumandang,
Bram belum juga datang. Hati Lily pun menjadi resah. Mungkin saja dia bermain di luaran dengan teman-teman. Keadaan yang hamil ini telah menjadikan Lily stres berat. Mana lagi, dia masih kepikiran dengan perkataan tetangga yang menyebut ibunya sendiri itu gila. Juga teror pocong ireng yang selalu mengganggu ibu hamil. Lily hanya menunggu di ruang tamu dan dalam rumahnya. Sesekali dia mengelus-elus perut yang sedikit membunjit. Pukul 10 malam tidak ada tanda-tanda kedatangan suaminya. Bram sudah kelewatan batas dan tidak menjalankan amanat dari mertuanya untuk menjaga Lily. Lily pun tertidur di ruang tamu. Tepat di pukul 1 pagi, dia terbangun karena ada ketukan pintu. Sudah, tidak usah pulang. Tidur saja di luar. Namun, ketukan pintu itu masih terdengar. Dengar tidak? Tidak usah pulang. Tidur di luar. Kesal Lily. Duk, 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 duk. Suara itu tidak hilang, masih berbunyi di kesunyian malam. Lily merasa aneh. Suaminya tidak pernah seegois itu. Dia memberanikan diri melangkah untuk membuka pintu. Lily membuka pintu dengan pelan. Kiranya dia akan mendapati suaminya dan langsung memeluknya untuk meminta maaf. Namun, yang tertampakkan adalah sosok pocong ireng dengan pandangan yang mengerikan menatap wajahnya. Bau busuknya tercium seketika. Wajahnya tak bisa dikatakan lagi hancur dan berantakannya. Lily shock. Dia memegangi perutnya dan segera melangkah mundur. Tangannya meraba-raba daun pintu untuk segera ditutup. Namun, apa daya, kepalanya langsung pening. Lily terjatuh tepat di depan pintu. Subuh harinya, Bram terkejut melihat istrinya tertidur di depan pintu depan rumahnya. Darahnya berceceran dari kakinya. Kemungkinan besar ada kontraksi di perutnya. Lily segera dibawakan ke dukun bayi. Barangkali cara ini lebih efektif. Isu diterornya Lily oleh pocong ireng menyebar luas. Para warga membenarkan teror itu ada. Kata dukun bayi itu kepada Bram, istrimu sepertinya kebanyakan pikiran. Bayimu masih bisa diselamatkan, tapi si pengganggu itu bahkan terus mengejar-ngejar, ucapnya. Lily masih syok. Dia takut kehamilannya akan gagal, manakala sosok itu masih menerornya. Dia masih teringat dengan perkataan ibunya. Sosok itu benar-benar ada, tapi untuk apa menyerang orang hamil? Seketika Lily dan Bram kembali ke rumahnya. Dia mendapati ibunya sedang menyipratkan air yang kemarin tidak sempat dituntaskan. "Mak," ucap Lily. Ibunya tersenyum lalu kembali melanjutkan tugasnya. "Mak, masuk ke dalam yuk. Lily mau bicara," ucap Bram. Mak Sri masuk ke kamar Lily. Dia mendapati Lily lemas tak berdaya. "Iya, Mak," ucap Bram. "Apa amanatku ke kamu?" tanya Mak Sri. "Jaga istriku." "Bagaimana? Sudah dijaga belum?" tanya Mak Sri. "Tapi, Mak," sela Bram. "Bram, pocong hitam itu nyata. Jangan dimainkan. Jangan hiraukan mulut tetangga," kesal Mak Sri. Bram seakan mendapatkan sebuah peringatan besar untuk mengevaluasi dirinya sebagai suami. Lily yang masih terbujur kaku hanya bisa mengelus perutnya. Dia trauma berat.
Mak Sri mendekati tubuh Lili yang sedari tadi lemas, wajahnya sangat pucat. "Mak, Lili minta maaf ya, Mak," ucap Lili dengan suara lirih. "Nak, gak usah merasa bersalah. Perbaiki titah yang sudah diucapkan." "Mak, pocong itu jadi-jadian?" tanya Lili. "Pocong kui pesugihan saking gunung. Korban akan digadaikan dengan kekayaan. Namun, syaratnya sangat ekstrim dan berbahaya," ucap Mak Sri. "Apa itu, Mak?" tanya Lili. "Sing mulak nerasah ngerti awit jejeran mayat. Pocong kui bakal dadi uran kang diterahke ing ang putu," jelas Mak Sri. "Hah, ungkapan apa itu, Mak?" tanya Lili. "Intinya, jika telah mengawali, semua yang tercium seperti mayat akan didatangkan. Lalu, jika gagal, maka akan berimbas kepada anak cucunya," ucap Mak Sri. "Berarti rumah ini?" tanya Lili. "Sudah bau mayat." Percakapan terhenti. Mak Sri kembali ke depan rumah. Mak Sri kembali menyipratkan air itu di depan rumah Lili. Para tetangga pun hanya bisa melihat tanpa ingin mengganggunya. Semua barang yang masih di luaran segera dibawa masuk ke dalam. Belum sampai di situ, ketika usia kehamilan Lili membesar, dia sering sekali terkena sawan. Ini makin membuktikan si pocong belum menyerah sampai di situ. Kadang di tengah malam, Lili berteriak kesakitan. Kakinya pun bengkak. "Lili sedang ditahan oleh si brengsek itu," ucap Mak Sri. "Terus bagaimana, Mak?" tanya Bram. Mak Sri punya kenalan dari desa sebelah, seperti Kiai. Mak Sri meminta Kiai itu untuk menyelamatkan Lili terlebih dahulu. Jika tidak, maka nyawa dan cabang bayinya tidak akan selamat. Tangan dan kaki Lili sedang dipaku, jadi usahakan jangan memegang kedua tangan dan kakinya. Pasti kesakitan. Yang hanya bisa dilakukan adalah mencari pelakunya, ucap Kiai itu. Untuk mencari pelakunya, setiap warga harus membaca Al-Quran, dan ketika malam tiba, semua barang-barang harus dimasukkan ke dalam. Kata Kiai itu, pocong ireng hanya mengganggu satu korbannya untuk ditumbalkan. Jika gagal, dia akan mengambil tuannya. Itulah perjanjiannya. Ditambah bambu kuning, mau besar atau kecil, katanya untuk mencegah pocong itu masuk dan mengganggu warga. Kiai itu meminta ruang khusus untuk menyerang balik tuannya. Katanya jika pocong kering itu berkeliaran, posisi tuannya akan lemah. Ditempatkannya Kiai itu di ruang penyimpanan bahan makanan. Ciri-ciri pocong itu datang adalah dengan gemuruh suara angin, bau busuk mayat, dan ketukan pintu. Benar saja, pocong itu masih mengetuk bagian belakang rumah Lili. Mak Sri menyarankan agar Bram fokus menjaga Lili, sedangkan Mak Sri menuju ruangan Kiai itu sedang bersiap menyerang tuan dari pocong ireng itu. "Sudah datang," ucap Mak Sri dari bibir pintu ruangan itu. Suara ketukan pintu terdengar jelas ditambah dengan suara gemuruh angin. Lili berteriak kesakitan. Mak Sri panik tak karuan. "Jangan dipegang kaki sama tangannya. Lepaskan," teriak Kiai itu pada Mak Sri. "Bram, lepaskan," teriak Mak Sri. Bram lalu melepaskan tangannya. "Telan sebentar, anakmu bisa mati."
ucap kiai itu. Diam dulu, tuannya sebentar lagi ketahuan. Mak Sri tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk membantu kiai itu. Suara itu lambat laun menghilang bersamaan dengan gemuruh angin. Sudah selesai, ucap kiai itu. Maksudnya bagaimana? Tanya Mbak Sri. Kiai itu keluar dari ruangan tempat dia bermeditasi. Mak Sri menyuruhnya menuju ruang tamu untuk menjelaskan. Sri, jangan sampai kamu buka pintu belakang jika matahari tenggelam. Sudah jebol, cari bambu kuning untuk menahan, jelas kiai itu. Lili bagaimana? Tanya Mak Sri. Bakal sembuh, jawab kiai itu. Pocong itu bentuk pesugihan yang mengambil jabang bayi. Perhatikan juga suaminya. Jangan sampai sering keluar malam. Lili sudah tercium bau mayat oleh pocong itu. Dia akan segera diincar. Selipkan cemeti di kantong depan, jelas kiai itu. Tuannya bagaimana? Tanya Mak Sri. Beberapa hari kemudian, warga dikejutkan dengan penemuan pocong ireng di perkebunan. Namun, dia tidak menyentuh sedikit pun tanah dari desa yang telah terpagar bambu kuning. Pocong ireng itu tidak masuk ke dalam permukiman warga, hingga perjanjian awal yang disebutkan jika gagal memberi tumbal maka keluarga tuannya yang akan terampil. Satu persatu keluarga dari tuan yang melakukan pesugihan pocong ireng itu meninggal. Awalnya dia jatuh miskin dulu, lalu lambat laun dia meninggal dengan tidak baik. Diketahui pelakunya telah lama melakukan praktek ini dan mengorbankan 3 orang anaknya. Satu sebagai syarat ketika pertama kali melakukan perjanjian, 2 lainnya berangsur-angsur sesuai keadaan. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.